Puji Tuhan, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita bertemu kembali dalam pembacaan Alkitab di dalam satu seri Mari Membaca Alkitab. Dan pada kesempatan saat ini, saya ingin mengajak saudara-saudari untuk kita membaca bersama-sama mulai dari saat ini, yaitu kita setiap hari akan membaca satu pasal dari Injil Yohanes. Jadi, pada kesempatan pertama ini, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang pertama. Baik, Bapak Ibu Saudari, sebelum kita membacanya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari sedang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberikan kami waktu pada saat ini untuk kami bersama-sama dapat kembali membaca firman-Mu. Tuhan, rahmati pembacaan kami saat ini. Biarlah melalui pembacaan kami, Engkau menjadi roh hikmat dan wahyu dan membuat mata hati kami terang sehingga kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendapatkan seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami untuk kami bersekutu dengan Dikau melalui membaca firman-Mu, melalui menikmati perkataan-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, mari kita membaca Injil Yohanes pasal yang pertama. Di pasal yang pertama ini, garis besar dari pasal pertama adalah berbicara tentang firman kekal berinkarnasi, membawa Allah masuk ke dalam manusia. Dan ini adalah sebagai suatu pendahuluan untuk hayat dan pembangunan. Di poin yang pertama, kita akan mengetahui bahwa firman yang adalah Allah di dalam kekekalan yang lampau melalui penciptaan datang sebagai hayat dan terang untuk menghasilkan anak-anak Allah. Amin. Mari kita membaca ayat-ayatnya. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya,
tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman menjadi daging dengan kepenuhan kasih karunia dan realitas, menyatakan Allah di dalam Putra Tunggal Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Poin ketiga, Yesus sebagai anak domba Allah dengan Roh Kudus sebagai merpati membuat kaum beriman menjadi batu-batu untuk pembangunan rumah Allah bersama dengan anak manusia. Di poin yang A, agama mencari seorang pemimpin besar. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Poin B, Yesus diperkenalkan sebagai anak domba dengan merpati. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia,
tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun dulu tidak mengenalnya. Tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, 'Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus.' Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Poin C, menghasilkan batu-batu untuk pembangunan Allah. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia." Puji Tuhan, saudara-saudari, kita sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Sampai berjumpa kembali di dalam pembacaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.